Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua tetap merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Tetap merasakan akan kasih sayangnya, akan kesetiaannya, dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Selamat datang, selamat bergabung Bro NC sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan diberkati oleh hambanya Raven Johan Juliawan ya. Sebentar saudara, saya berusaha untuk mengundang beliau dulu. Iya, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan kembali lagi membahas tentang lanjutan dari manusia rohani. Tapi dengan topik yang baru, kita akan belajar menjadi, ya selamat datang, selamat bergabung Bapak Raven Johan Adi Juliawan, ya saya langsung undang saja. Ya Pak Johan, bisa langsung meminta permintaan bergabung? Ya, puji nama Tuhan. Ya, shalom. Selamat siang Pak Johan. Shalom, shalom, shalom. Apa kabar Pak? Baik, baik. Sebentar ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Pak atas kesediaannya. Sudah kali yang kedua Bapak bersedia untuk memberkati kami di siang hari ini. Tapi mohon maaf Pak, itu gambarnya sepertinya ada masalah ya? Tunggu sebentar. Baik, sebentar ya saudara ya. Hari ini kita akan membahas mengenai manusia merdeka, Bro Ensis. Ya, manusia merdeka episode yang pertama, ini lanjutan dari manusia rohani. Ketika kita sudah benar-benar tinggal di dalam kebenaran dan kebenaran itu tinggal melekat dalam kita, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang merdeka. Merdeka. Ya. Hari ini kita natsnya terambil dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Oh, ada masalah sepertinya Pak Johan. Kita undang lagi ya saudara ya. Oh, Pak Johan, ini ada keterangan bahwa Pak Johan Instagramnya harus diupdate Pak. Harus diupdate ya, versi yang terbaru supaya bisa bergabung Pak. Karena yang versi Instagram Bapak sekarang itu versi yang lama. Selamat datang, selamat bergabung Bro NC sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas dengan topik manusia merdeka. Ya, kalau kemarin kita membahas setelah selesai 3 episode mengenai manusia rohani, hari ini kita akan membahas menjadi anak-anak muda yang merdeka ya, menjadi anak-anak muda yang bisa move ya, bisa fight dari segala situasi yang kita hadapi. Nas yang kita ambil hari ini dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Saya coba undang kembali Pak Johannya. Pak Johan, mohon maaf, apakah boleh dibantu Pak? Bapak update dulu di Play Store ya, versi terbaru Pak, Instagramnya Pak. Itu sepertinya minta update. Makanya Bapak otomatis keluar. Pak Johan, minta tolong Instagramnya untuk diupdate dulu Pak, supaya bisa diminta untuk bergabung. Ya, sebelum kita memulai, sambil menunggu narasumber kita untuk masuk ke dalam podcast kita siang hari ini, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena waktu saudara, karena beliau juga akan ada kuliah, jadi oke, sudah. Oke, sebentar saudara. Iya. Diupdate dulu Pak Johan. Oke.
Oke, sudah bisa Pak Johan. Ya. Ya, Pak Johan sudah bisa masuk. Ya, mohon maaf saudara ya, selalu ada kendala. Oke, saya undang kembali. Ya, ini sudah bisa Pak Johan, mantap. Oke, mohon bersabar saudara, ini ujian. Oke ya, Pak Johan mungkin sudah bisa masuk Pak. Saya udah undang Pak, mungkin Bapak bisa meminta untuk permintaan bergabung. Halo Pak Johan. Oke, mantap. Ya, tunggu sebentar saudara. Oke. Oke. Harap bersabar saudara ya. Ini sepertinya masih belum bisa. Saya undang kembali. Oke, Pak Johan bisa terima permintaannya. Oke. Puji nama Tuhan. Haleluya. Wow, panjang banget tadi. Ya, shalom Pak. Apa kabar Pak? Baik Pak. Puji nama Tuhan. Ya, selamat datang, selamat bergabung Pak Johan. Terima kasih banyak untuk kesempatan kali yang kedua Bapak bersedia untuk memberkati kami siang hari ini. Oke, kita langsung saja ya Pak ya. Kita mulai dalam podcast kita From Heart to Heart siang hari ini. Selamat datang, selamat bergabung Bro and Sis sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang manusia merdeka yang terambil dari nas kitab suci dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Sebelumnya kita berdoa dulu ya Pak ya. Saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kesempatan untuk terus belajar bagaimana hidup kami boleh didapati Engkau berkenan, didapati Engkau tetap setia, didapati Engkau tetap berlaku benar dan berlaku tidak bercacat dan tidak bercelah. Tuhan tolong kami agar percakapan siang hari ini benar-benar memberkati kami kepada anak-anak muda yang mendengarkan siang hari ini. Dimanapun kami berada, baik di saat kami kerja maupun di saat kami sekolah atau di saat kami sedang melakukan kegiatan hari ini, Tuhan berkati kami semua. Tuhan menghampiri kami semua dengan kuat kuasa-Mu. Juga berkati hamba-Mu, Bapak Johan Juliawan yang akan memberkati kami hari ini dengan firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Urapi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, dengan otoritas yang datangnya dari tempat maha tinggi, boleh mengurapinya sehingga apa yang ia sampaikan boleh memberkati kami semua para pendengar-pendengar podcast From Heart to Heart siang hari ini. Beracaralah Engkau ya Roh Kudus dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya jadi seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Sekali lagi selamat datang, shalom. Selamat bergabung dalam podcast kita yang kita kasihi, saudara. Hari ini adalah lanjutan dari episode yang sebelumnya. Episode sebelumnya kita membahas manusia rohani, Pak Johan. Nah, episode manusia rohani sudah selesai, kita masuk dalam tahap lanjutan, yaitu manusia merdeka. Nah, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Pak Johan untuk menjelaskan apa yang Pak Johan ingin sampaikan dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Saya persilakan Pak, waktu dan tempat. Saya persilakan. Saya akan bacakan dulu kita ya, Galatia 5 ayat 1. Rela teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5:1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Nah, jadi merdeka itu bebas ya, bebas dari sebutan bebas. Itu dari hukum yang lama ke
hukum baru. Saya lebih condong ke hukum. Jadi hukum yang lama, hukum yang baru. Contoh seperti bangsa Israel pada saat di Mesir, dia memakai hukum, ya hukumnya Mesir, gitu. Firaun sebagai raja dan hukum-hukumnya. Kemudian pada saat mereka masuk ke tanah Kanaan, digantilah hukum itu, atau bukan dimasukkan tanah Kanaan. Pada saat dipimpin oleh Musa, maka hukum yang berlaku bagi bangsa Israel ada hukum, bukan hukum Mesir lagi, tapi hukum apa? Hukum Taurat. Nah, itu seperti itu. Jadi sebenarnya semua terikat dengan hukum. Merdeka bukan berarti bebas melakukan satu buah, enggak. Tapi adanya perbaikan hukum, adanya pergantian hukum ke hukum yang baru, seperti itu. Nah, seperti contoh, saya juga kuliah juga saat ini di Fakultas Hukum. Jadi lumayan padat juga waktu saya ini. Wow. Kadang kemarin waduh, sulit juga bagi waktunya, tapi nggak apa-apa. Di situ saya belajar bagaimana sebetulnya Indonesia dijajah oleh Belanda, walaupun tidak tepat, tapi anggaplah sudah menjadi pengetahuan umum, kita dijajah Belanda 350 tahun, walaupun nggak tepat ya. Mungkin ada daerah tertentu yang mungkin lama, tapi ada juga sementara. Nah, hukum-hukum Belanda itu masih dipakai di Indonesia gitu. Dan untuk mengubah satu undang-undang aja, memakan waktu lama, mesti di rapat paripurna MPR, DPR dan sebagainya gitu. Pokoknya belum disahkan oleh presiden lagi. Nah, makanya sampai sekarang hukum Belanda masih dipakai di Indonesia, walaupun ada 1-2 sudah hukum Indonesia. Nah, jadi kita merdeka dari apa? Ya, merdeka dari hukum Belanda, ya, dan masuk hukum Indonesia. Nanti kalau Indonesia mungkin merdeka lagi, mungkin ada beberapa daerah merdeka seperti tim-tim, ya orang tim-tim tidak memakai hukum Indonesia lagi, tapi memakai hukum tim-tim. Tapi saya dan percaya ada satu teman seorang tim-tim, ternyata hukum di Indonesia masih juga berlaku di tim-tim, ya. Sebagian, nggak semua. Nah, artinya merdeka di sini sebagai manusia merdeka, kita jangan anggap setelah ikut Tuhan Yesus kita bebas. Enggak, bebas dari hukumnya iblis, ya betul. Tapi Tuhan punya hukum sendiri juga, gitu, ya. Bukan hukum Taurat, hukum Taurat itu zaman ya, hukum kasih. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi orang dan sebagainya. Nah, makanya di kekristenan itu tidak dikenal namanya perintah, hukuman dan larangan. Sekali lagi, di dalam kekristenan tidak mengenal hukuman, perintah, dan larangan. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita sudah, contoh saya kerja, ya, masuk jam 7, tang, gitu kan, pulang jam 5, tang, gitu. Lalu tugas saya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Sama sekian, hari ini saya kerjakan ini, besok ini, dan seterusnya. Pertanyaan, kalau kita melakukan hukum atau aturan di dalam perusahaan kita, apakah kita dihukum? Ya enggak lah, ya. Artinya hukum nggak berlaku lagi buat kita, gitu. Kalau kita tidak salah, ya, atau kita lalai melakukan tugas kita. Kalau lalai ya dihukum juga, gitu. Ya. Artinya kita bisa bebas dari hukuman, perintah dan larangan kalau kita mengerti tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai apa? Ya, sebagai warga negara, sebagai karyawan dan seterusnya. Dan termasuk sebagai anak Tuhan, tugas tanggung jawab kita apa, gitu. Kalau kita sudah melakukan itu, ya bebaslah kita dari hukuman, perintah dan larangan, gitu. Kenapa? Ya, kalau kita lakukan sesuai dengan SOP perusahaan, apa ya bos kita marah kita, ya enggak lah, gitu kan. Nah, kita ditegur atau dapat SP1, istilah 2, 3, kebetulan saya personalia, saya yang bikin tugasnya, saya yang bikin tugas SP1, SP2, SP3. Nah, jadi kalau ada karyawan yang keterlaluan, ya kita bikin keluarkan pik. Kalau biasa-biasanya, paling kita bilangin aja, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, gitu. Nah, seperti Tuhan, ya mirip-mirip seperti itulah, ya. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita tahu, oh Tuhan tuh seperti ini, ya. Seperti kita bersahabat dengan, belum lama saya bukan bersahabat sih, pergi dengan saudara Erwin. Saya tahu nih makanan dia suka apa, yang dia nggak suka apa. Nah, itu minimal kita tahu makanannya. Dan masih banyak lagi yang kita nggak tahu dari Erwin Jai ini, ya kan? Karena kita kan jarang ketemu juga. Tapi minimal ada 1-2 kesukaan dia apa kita tahu. Sama dengan Tuhan, kita nggak mungkin mengenal Tuhan seutuhnya. Wah, Tuhan mau begini, wah enggak juga. Tapi minimal ada sifat-sifat Tuhan yang kita tahu dan kita bisa tiru dan kita bisa laksanakan, sehingga kita tahu
apa maksud Tuhan. Ya, Ya. minggu lalu saya sudah sampaikan firman Tuhan itu seperti ada pepatah Inggris mengatakan, I hear, I forget. Jika kita mendengar saja, kita akan lupa. Saat ini kalau kita cuma mendengar saja akan lupa. Ingatan kita pendek sekali. Apalagi namanya short term memory. Ya, kalau saudara pernah belajar psikologi ada namanya short term memory, long term memory. Long term memory kita mungkin agak lumayan. Tapi short term memory paling 5 detik, 5 menit hilang. Ya. I see, I remember. Jika kita melihat atau membaca, kita akan ingat. Ya, minimal kalau kita baca Alkitab atau Alkitab, ya, kita akan ingat. I do, I understand. Jika kita lakukan firman Tuhan, kita akan mengerti, oh maksud Tuhan seperti ini. Saya pun dulu nggak memahami ini, tapi setelah kita lakukan, kita ngerti, oh maksud Tuhan seperti ini. Dulu kita cuma bisanya, kalau ada orang saksian, lu mau diberkati, enak aja lu kaya. Timbul dalam hati saya, kayaknya nggak mempercayai firman Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak lakukan, kita hanya cuma mendengar orang kesaksian gitu, tidak menjadi pelaku firman. Sehingga apa yang ada dalam hati kita cuma iri hati dan sebagainya. Tapi ketika saya mulai kerja gitu kan, oh jadi diangkat jadi ini dikit-dikit gitu. Nah, itu saya mulai merasakan, oh ternyata kita mesti lakukan dulu, baru kita mengerti. Nah, firman Tuhan itu seperti itu. Alkitab benda mati, betul benda mati. Tapi kalau kita hidupkan dalam pengertian kita lakukan apa yang diperintahkan di Alkitab, kita akan mengerti maksud Tuhan. Ya, seringkali boleh kesaksian dikit ya. Boleh silakan Pak. Saya mau jual rumah itu di Duta Garden dengan maksud beli rumah atau beli ruko di Budi Indah. Ya, dari bulan Januari kita memakai karena teman lumayan banyak teman saya dan banyak juga agen properti. Ya, teman saya banyak juga agen properti. Saya mengandalkan mereka itu. Udah jualin aja lah supaya kita bisa beli di ruko di Budi Indah, dekat Setia nggak jauh. Nah, kemudian dari bulan Januari sampai bulan September cuma capek hati aja gitu. Nganter orang lihat nggak jadi lagi. Untung yang punya ruko itu pendeta. Saya diingatkan aja, tidak boleh mengandalkan manusia. Itu mesti tunggu waktu Tuhan. Itu bulan Oktober awal sampai tanggal 13 saya deg-degan juga gitu. Kalau itu nggak laku rumah di Duta Garden, maka kita harus pindah dari ruko Budi Indah. Padahal kita udah tempati dari Januari. Lalu saya bilang, hanya ada hati kecil saya bilang, ya yang dipermalukan Tuhan ini bukan saya gitu kan. Dalam hati kecilnya. Tapi kayaknya nggak bertanggung jawab pun kata-kata itu gitu kan. Akhirnya pendeta itu yang punya ruko itu bilang, jangan mengandalkan manusia. Jangan mengaku berkali-kali tuh ya. Akhirnya singkatnya udah pasrah aja lah. Kalau memang Tuhan kehendaki kita memiliki ruko itu ya kita miliki, kalau enggak juga udah gitu. Loh, bukan buat saya juga, buat ibadah juga itu. Nah, 13 Oktober saya ingat malam itu saya lewat Mall Taman Palem. Kok ada notaris Michael. Waktu Michael itu teman kuliah saya gitu. Notaris Michael ini ya. Nah, kemudian itu 13:30 ya. Jam 8-an yang kenalin kita ke yang mau beli itu, dia bilang, Pak Johan, jadi kan? Kalau nggak jadi mau beli tempat lain. Waduh, ya udah jadiin aja lah. Harga udah cincai lah gitu ya. Harga cincai itu bahasa Inggris ya, bahasa Jerman lah, itu artinya seadanya aja gitu. Gampang ya. Pokoknya yang penting gampang lah. Nah, kemudian itu tanggal 13 malamnya, 14 paginya yang pembeli itu WA ke saya tentang notaris yang mau nggak tahu kok notaris Michael gitu, namanya Michael, notaris di Taman Palem. Ya itu teman kuliah saya sih. Oh masa sih, iya 16 Oktober ya Michael itu khotbah di tempat saya. Jadi kayaknya nggak Tuhan atur gitu. Kenapa kok seperti ini gitu ya? Kenapa dari bulan Januari sampai September itu kayaknya buntu gitu ya? Karena kita mengandalkan kekuatan kita, nggak bisa. Tuhan mau kita nyerah dulu lah kita gitu. Nah sampai Oktober itu dapat membeli, dan notarisnya teman kuliah saya, saudara, notaris terbaik di Indonesia, salah, notaris Michael. Nah itu luar biasa. Ya akhirnya singkatnya kemarin tanggal berapa ya? 6 ya. Kita sudah PBJB. Akhirnya seperti itu. Nah di situ saya renungkan, ya kita mesti ikutin apa maunya Tuhan, bukan maunya kita. Ya
ikutin firman Tuhan, bukan firmannya Johan. Ya kalau kita ikutin firman Tuhan, itu pasti indah. Tapi kalau ikutin kita, kata hati kita segala macam, bakalan kecewa gitu. Ya, kalau kecewa mending ya, kecewa susah. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi intinya dalam hidup ini, ya, kalau kita bilang tadi apa di tema kita Galatia 5:1 itu, hidup kita telah dimerdekakan untuk perang. Ya, tapi ingat, bukan bebas dari aturan. Berganti aturan saja. Aturan iblis menjadi aturan Tuhan. Aturan Tuhan enak gak? Tergantung kita. Kalau memang kita biasa bandel, ikutin aturan Tuhan setengah mati. Jadi orang munafik. Ada satu teman saya, jadi hamba Tuhan, padahal orang bandel gitu kan. Sengsara dia. Kenapa? Dia mau begini nggak boleh, begini nggak boleh. Jadi saya bilang dia, sharing dengan dia, kamu nggak bisa begitu. Kamu kan udah dibebaskan dari penjajahan iblis, lalu ikut Tuhan. Tetap Tuhan itu ada aturannya, bukan semua kamu juga. Kalau dulu di penjajahan iblis kamu bebas ya. Nah sekarang ketika bertobat, tetap pada pertobatan pun ada aturannya. Ya, bahkan di STT tadi saya ke STT Setia, saya berpulang di STT Setia, aturan ketat, ada SOP, mahasiswa pacaran tidak boleh kalau belum semester 6 gitu kan. Lalu kalau ketahuan merokok, ketahuan mabuk, langsung di skorsing, ya SP1, SP2 sekian. Tadi saya ketemu Pak Abad, nah Abad juga. Nah seperti ada aturannya. Jadi ketika kita di luar STT, mungkin aturan STT tidak berlaku, tapi ketika kita masuk STT itu berlaku lah gitu. Khususnya mahasiswa S1. Kalau S2 mah itu udah bebas gitu. Ya, extension juga bebas. Nah, itu seperti itu. Jadi bukan tidak ada aturan. Ya, bukan merdeka bebas semua maunya, enggak. Tetap berlaku hukum Tuhan. Ya, ketika kita bertobat, ketika kita dimerdekakan dari penjajah iblis, itu penjajahan paling lama sejak Kejadian 3 itu. Ya. Jadi kalau penjajahan paling lama ya penjajahan iblis terhadap manusia sejak Kejadian 3 itu. Ya. Sampai saat ini pun masih banyak orang yang sebenarnya sudah dimerdekakan tapi masih mau dijajah. Dan ini saya ketemu dengan seorang orang tua, tapi ini tahun 90-an ya cerita itu. Saya kaget juga jawaban dia. Pak, enakan mana? Dijajah Belanda apa sekarang merdeka? Enakan dijajah Belanda. Wah, padahal di otak kita itu, iya, padahal di otak kita itu proklamasi merdeka dan sebagainya, hanya indah banget gitu. Tapi ketika saya ketemu orang tua, ya seorang tua, dia bilang enakan zaman Belanda. Kenapa? Kalau dulu orang kampung gitu, zaman Belanda maksudnya, aturan Belanda tetap ya. Ketika tentara Belanda datang, semua penduduk kampung pada keluar. Kenapa Pak? Tentara Belanda itu baik, bagi-bagian roti. Tapi kalau TNI yang datang, penduduk kampung pada ngumpet. Kenapa? Pada minta makanan. Ini mana? Jajah Belanda apa mereka? Akan jajah Belanda kan? Pikir gitu. Sama seperti mental orang Israel pada saat dia keluar dari tanah Mesir, kan? Di jalanan sengsara gitu kan. Memang mereka enak-enakan enggak, ya. Tapi mereka ingat lagi, enakan di Mesir nih, susah-susah masih bisa makan, gitu kan. Pokoknya ya kata-kata seperti itulah. Ya. Nah, maksud saya itu di padang gurun sengsara begini, makan nggak ada apa segala macam gitu. Padahal maksud Tuhan baik, membebaskan bangsa Israel dari, dalam tanda kutip, saya sih nggak bilang penjajahan ya, karena yang datang kan Israel zaman Yusuf itu datang sendiri ke Mesir, ya kan, pokoknya berlaku aturan Mesir karena tinggal di Mesir gitu. Sedangkan mereka orang Yahudi, orang Israel, harusnya ikutin aturannya Tuhan. Makanya ada hukum Taurat saat Musa memimpin bangsa Israel ke datang Mesir. Nah, tadi kembali ke tadi, kuk yang kupasang itu enteng, ringan. Kenapa? Dulu saya masih kecil, saya juga baru sadar, saya mikir-mikir, dulu main layangan, main bola, panas-panas, kayaknya nggak apa-apa gitu ya, biasa aja. Tapi sekarang kalau suruh main, wih, nanti dulu. Kenapa? Panas-panasan gitu, saya nggak mau gitu. Nah, maksud saya apa? Maksud saya ketika kecil kita nikmatin itu, ya panas-panasan gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi kalau dulu
kita dijajah oleh iblis, masih bisa begini, berbuat dosa dan enggak, ya. Nah, ketika kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus dosa kita, jangan kita pikir kita bebas, enggak. Tetap ada aturan yang mengikat kita. Aturan siapa? Aturan Tuhan Yesus. Dan ini di dalam Kristus tidak ada hukuman, perintah, dan larangan apabila kita tahu tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Seperti Panoli ini, dia punya tanggung jawabnya, visi misi menyebarkan firman Tuhan atau sharing firman Tuhan, menguatkan satu dengan yang lain, ya, melalui program apa nih? From heart to head. From heart to head. From heart to head. Iya. FHTH. Oh iya. Ya, seperti itulah. Nah, itu bagus sekali, dia berani ya. Ya, artinya dia sudah memulai. Artinya punya konten seperti ini bagus juga. Saya betul banyak anak muda bergabung. Walaupun yang bergabung sini saya lihat tadi ada Siska Rayu ya, Ibu ya. Ada juga Veto, ada Remesa. Ya. Nah, itu ya kita sudah cukup berteman lama dengan mereka. Nah, artinya bagus program ini, lanjutkan saja. Ya, mungkin ada 1-2 perbaikan itu biasa, di mana-mana nggak ada yang perfect gitu. Tapi bagus sekali. Dan di sini juga bagus juga. Kalau bisa Ibu Rahayu secara itu dikasih kesempatan juga. Atau sudah, Pak? Sudah ya. Siska Rayu dan Ibu Rahayu kebetulan saya nggak kenal, Pak. Kalau Pak Johan mau menjembatani ya nggak apa-apa. Ibu Siska Rayu itu lulusan terbaik ke berapa? 2 atau 3 itu. Oh iya. Tahun 2019. Wow. Kalau Veto saya mati dari semester 1 dia. Sampai IPK-nya pun saya hafal itu. Luar biasa ya. Mereka orang hebat, dipakai Tuhan, dia setia. Gitu. Ya, walaupun pada akhirnya satu dan lain hal mereka gimana, tapi saya yakin dan percaya mereka baiklah dalam Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang mengisi acara ini. Nah, itu aja. Yes. Jadi sekali lagi saya tegaskan, merdeka bukan berarti kita bebas dari aturan, tapi ikut aturan baru. Yang kedua, mereka bukan kita anak-anakan, enggak. Kita harus mengikuti aturan baru. Ya, aturan baru itu apa? Ya, aturan yang dibuat oleh Tuhan atau Allah. Seperti bangsa Israel, ya bebas dari hukum Mesir, masuk ikut aturan hukum Taurat Tuhan. Dan kita ikut kasih Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, cukup itu dulu ya. Mungkin nanti ada sharing dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Wow, kasih aplaus dulu buat Pak Johan, Mbak Elsie sekalian. Ya, sangat menarik tadi apa yang dijabarkan Pak Johan, bahwa ketika kita hidup dalam kemerdekaan atau hidup merdeka, itu bukan berarti kita bebas semata-mata atau bebas dari aturan, ya, bebas dari aturan-aturan yang mungkin mengikat kita, ya. Jadi merdeka itu bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya, enggak, tetapi ada aturan yang harus kita ikuti, saudara ya. Ya, jadi tadi saya menarik sekali ya bahwa di dalam Galatia 5 ayat yang pertama ini, saudara, kalau kita membaca baik-baik, ini memang konteksnya itu kan tentang kemerdekaan Kristen, ya. Saya baca sekali lagi buat kita semua ya. Di ayat yang pasal 5 ayat yang pertama dikatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, sebutan Kristen kali pertama itu terjadi di sidang Antioquia ya Pak ya. Ketika mereka yang pertama disebut sebagai Kristen. Nah, ketika sebutan Kristen itu muncul di kota Antioquia waktu itu bukan merupakan sebuah kebanggaan, tetapi itu merupakan sebuah sindiran kepada orang-orang yang mengikut yang namanya Yesus Kristus dari Nazaret. Jadi itu sebuah ejekan, saudara. Itu sebuah yang namanya olok-olokan, karena orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani menganggap Yesus Kristus ini hanyalah ingin hadir itu
ingin menentang ajaran-ajaran para ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi. Sehingga sebuah julukan Kristen itu adalah sebuah kalimat untuk menyudutkan orang-orang yang mengikut Yesus, ya, atau sindiran yang sangat menyakitkan, ya. Nah, saudara, merdeka di sini itu merdeka dari apa? Ya pasti merdeka dari dosa, bukan merdeka dari dari hal-hal yang tidak benar, ya, tetapi merdeka dari dosa karena Tuhan telah berkenan memberikan nyawanya untuk kita. Akhirnya kita diberikan anugerah yang cuma-cuma sehingga kita diselamatkan oleh karena anugerah, ya. Selain kita mendapatkan anugerah itu secara gratis, tidak bayar sama sekali, saudara, kita mendapatkan keselamatan itu hanya karena iman, ya. Karena memang ada 4 hal yang dijunjung tinggi oleh gereja-gereja tradisional atau gereja-gereja mainstream, itu 4 hal. Kalau kalau Pak Johan mungkin paham itu, ya. Pertama, sola scriptura, hanya karena Alkitab kita dibenarkan, ya. Kemudian sola fide, hanya karena iman kita diselamatkan, ya. Sola gratia, hanya karena anugerah kita mendapatkan sebuah tebusan oleh darah yang mahal. Kemudian soli deo gloria, jadi segala kemuliaan kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, artinya di sini Tuhan telah memberikan sebuah pengorbanan, ya, supaya apa? Supaya saya dan saudara itu bisa merdeka, bisa bangkit dari keterpurukan, bangkit dari masa lalu kita yang kelam, bangkit dari masa lalu kita yang mungkin bejat, ya, mungkin jahat, mungkin hina, mungkin kotor. Hari ini bahkan kita sudah hidup di dalam hukum kasih, ya Pak Johan, ya. Kita hidup di dalam perjanjian baru, hidup di dalam hukum kasih. Nah, ketika kita mengenal hukum kasih, ini bukan berarti semata-mata kita tetap bisa bebas, ya, berbuat dosa yang lebih jahat dari dosa-dosa sebelumnya. Tidak bisa, ya. Memang kita harus ikuti aturan. Apa itu? Di ayat selanjutnya dikatakan, berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya, dosa warisan itu yang kita terima dari Adam dan Hawa masih mengikuti kita, saudara. Masih mengintip kita di depan pintu, ya Pak, ya. Karena dosa itu sudah ada di depan pintu, digambarkan, ya, kata Tuhan. Ketika kita membuka celah itu, maka dosa itu akan masuk dan akan menyandera kita, bahkan membuat kita terkungkung, membuat kita akan yang namanya kalau kita merokok itu mau terus-terusan, apa istilahnya Pak Johan? Terhisap atau Pak Johan? Iya, terpenjara bisa, tersandra bisa, terikat. Nah, itu yang saya maksud, terikat dengan dosa. Ketika kita membuka sekecil itu, ya, sekecil apapun itu celah, ketika iblis itu masuk, dia akan membawa teman-temannya yang lebih kuat-kuat untuk mengekang kita, untuk membantai kita, untuk membuat kita semakin jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, jangan mencintai dosa sekecil apapun, karena dosa itu hukumannya adalah maut, saudara, ya. Maka ketika kita ada peluang untuk hidup kudus, mari ambil waktu untuk tetap berdiri teguh dalam kebenaran, berdiri teguh dalam pendirian saudara terhadap pengiringan saudara kepada Tuhan. Kalau saudara yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, maka jangan ada lagi niat untuk menoleh ke belakang atau menoleh kepada keyakinan-keyakinan yang lain, ya Pak Johan, ya. Karena di dalam Yesus itu ada jaminan. Jaminannya apa? Jaminannya keselamatan hidup yang kekal. Karena itu dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Artinya di bawah kolong langit ini kita harus akui, ya, bahwa tidak ada nama lain yang berkuasa selain nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya, mari kita sebagai anak-anak muda, jangan beri celah kepada iblis.
untuk iblis menjadikan saudara dan saya menjadi hamba dosa, tetapi berilah dirimu untuk menjadi hambanya Kristus. Biar Kristus yang memerintah dalam hatimu dan pikiranmu. Seperti itu ya Pak Johan. Mungkin Pak Johan ada yang mau menanggapi atau ada yang mau ditambahkan Pak? Saya persilakan Pak. Tinggal 15 menit lagi ya Pak ya. Karena Pak Johan saya lihat sepertinya lagi sibuk ini. Mohon maaf loh Pak Johan. Ya, oke lanjut Pak. Ya mungkin ada teman-teman yang menanggapi. Iya, dari Bro Ensis yang ingin mau bertanya atau ingin menanggapi dari apa yang disampaikan Pak Johan tadi, saya persilakan. Kalau tidak ada, nanti kita mendengar tambahan dari Pak Johan. Ini calon profesor, saudara ya. Kita doakan beliau ini bisa sampai ke profesor ya, supaya ada profesor-profesor Kristen semakin bertambah jumlahnya. Jadi jangan hanya profesor dari kalangan Muslim, tapi dari kalangan Kristen pun semakin banyak ya bermunculan. Oke, Bro Aziz, jika ada yang mau bertanya kepada Pak Johan, saya persilakan. Jangan malu-malu. Kalau malu-malu nanti diambil kucing, saudara ya. Oke, ada yang mau ditambahkan mungkin Pak Johan? Nggak ada pertanyaan? Iya. Ya, mungkin jadi, masih malu-malu Pak. Mungkin ditambahkan aja Pak, apa yang Bapak dapat lagi dari pasal 5 ayat yang pertama ini. Habis itu sebetulnya saya sendiri merasa ngeri juga gitu. Ngerinya kenapa? Ketika kita terlepas dari jeratan iblis atau penjajahan iblis masuk ke hukum kasih, itu bukan tambah enteng, tambah berat. Artinya kita bisa menjaga tanggung jawab moralnya semakin berat ya Pak ya. Artinya justru hukum kasih itu kebanyakan malah jadi bukan bumerang ya. Artinya ya kita mesti menjaga semuanya, menjaga hati, menjaga menuntut mata. Kita memang berlaku benar ya Pak ya. Sedangkan dulu kita waktu masih ini, wah bodo amat ya, cuek aja. Jadi hukum kasih itu sebenarnya bukan hukum yang enteng. Kalau banyak orang bilang, wah kita udah dimerdekakan dari dosa. Wah, justru tanggung jawabnya makin besar, Saudara. Ya. Kita bisa menjaga mata kita, menjaga mulut kita, bagaimana tidak menyakiti orang lain, bagaimana dan sebagainya. Dan itu pun kita hanya berusaha saja, kan kita nggak tahu hati orang gitu. Ya. Pernah satu ketika saya salaman, ada yang manggil saya, ketika salaman, ada yang manggil saya nengok dong gitu. Loh, kemudian orang tersebut minggu-minggu depan nggak datang. Lah, kenapa nggak datang? Banyak orang nyalain saya. Salah lu tuh, salah saya, perasaan nggak ada salah gitu. Ternyata pas saya samperin gitu kan, kenapa kok ibu nggak datang? Iya, saya kesal dengan Pak Johan. Kenapa? Ketika salaman, Pak Johan buang muka. Ya ampun, ternyata pas saya renungan lagi, bukan buang muka. Pada saat kita salaman yang manggil, masa manggil, ya kan pas nengok gitu loh. Nah itu sebenarnya kejadian sepele, tapi menurut kita, tapi menurut dia itu disangka kita sombong dan sebagainya gitu. Nah itu pemikiran itu sulit. Makanya lebih enak sebetulnya kalau satu alumni ya misalnya satu asrama S1 ya kan, satu asrama, nah mereka udah tahu itu pun memang bukan 100% tahu. Tapi kalau berjemaat itu mabok juga. Kenapa? Dari latar belakang berbeda, dari pola pikir beda, sering terjadi salah paham dan sebagainya. Nah, saya pernah ke sebuah panti jompo. Panti jompo itu isinya ya pasti orang-orang jompo ya. Anak muda nggak ada ya, kecuali volunteer ya. Dan saya kaget, Saudara. Itu dari sekitar 50-an orang. 20 orang di antara itu mereka dari kecil, dari sekolah minggu bersama. Dan mereka tidak sadar juga ketika mereka membangun panti jompo, ternyata buat mereka. Gitu. Nah, ya, buat mereka itu. Jadi mereka dari kecil, sekolah minggu, lalu remaja, menikah, kumpulin uang buat bangun panti jompo. Nah, akhirnya mereka itu tahun 90-an, 2000-an lah. Ternyata mereka bukan panti jompo buat mereka. Mereka nggak nyangka gitu. Artinya maksudnya begini, kita melakukan sesuatu saat ini, mungkin kita pikir itu buat orang lain. Mungkin buat, ngapain gue memberi buat dia. Ntar dia yang kaya, gue yang miskin gitu kan.
ngapain gue bangun gereja, mungkin bukan buat mungkin buat dia gitu, ngapain gue begini gini. Tunggu dulu, Tuhan itu bisa udah merencanakan kita dengan baik, sehingga ternyata misalnya, nah ada yang memberi buat bangun, nggak tahu dia yang jadi gembala, padahal dulu dia ketua panitia pembangunan, dia nggak punya kepikiran ke sana, ternyata aduh nyesel juga dia nggak yang baik-baik gitu, padahal dia bisa. Dan memberi pun seperti itu. Hukum kasih itu harus memberi. Dulu ada anak muda mau bergabung ke tempat saya cuma bilang, dia pikir seperti gereja lain gitu, ayo gue gereja lu, enak lu soalnya nyanyi pujian gitu. Nah, kemudian ada makan-makan, ada ini gitu. Ya ini kita, termasuk saya dulu masih kecil diiming-iming gitu, makanya salah konsep nih orang Kristen ngajak orang ke gereja seperti itu. Akibatnya dia pikir gereja enak-enakan gitu. Wah, dapat makan, teman-teman puji-pujian gitu. Itu aduh, masih kecil saya dibohongin dalam tanda kutip ya. Ternyata gereja nggak semudah yang itu. Nah, lalu saya bilang sama anak muda itu yang mau bergabung itu, bisa aja kamu bergabung, boleh aja, tapi kamu mesti korban waktu, uang, dan tenaga. Langsung mundur, saudara, minggu depan nggak datang lagi. Artinya apa? Konsepnya itu salah. Konsepnya hukum Tuhan tuh bukan hukum yang enak-enakan. Hukum Tuhan tuh penuh dengan pengorbanan, ya kan? Penuh dengan korban uang, waktu, tenaga. Nggak segampang itu. Sebuah organisasi gereja itu butuh pengorbanan waktu, uang, dan tenaga. Ya, nggak mungkin kita bangun sesuatu itu instan, nggak ada. Ya, artinya penuh dengan perjuangan. Jadi hukum Tuhan itu hukum kasih, betul, tapi kasih yang bagaimana yang Tuhan mau. Kasih itu tahu ya, beda kasih dan kasihan. Kalau kasihan itu antara atas bawah gitu. Kalau kasih itu sejajar. Bisakah kita mengasihi orang lain? Ya, dengan maksud itu kasih itu sejajar. Artinya saya mengasihi Noldi bukan karena dia lebih rendah dari saya atau lebih tinggi dari saya, kalau dia mengasihi saya, tapi sama sederajat. Nah itu nggak gampang. Bayangkan orang memberi itu kasihan, sehingga hukum kasih bukan hukum kasihan. Maksudnya hukum kasih itu memberi dengan tulus, tanpa pamrih. Walaupun kadang-kadang kesel juga gitu. Ini udah dikasih kok masih, tapi ya itu manusiawi. Nah saya pikir hukum kasih itu menurut saya itu jauh lebih, harusnya lebih kelihatannya lebih enak, tapi nggak juga. Kita mesti melakukan firman Tuhan tiap hari tuh sampai mati gitu. Itu nggak gampang ya. Makanya kalau orang pikir hukum kasih kita udah merdeka dari dosa lebih enak, wah menurut saya salah besar. Justru hukum dosa sebetulnya lebih enak gitu ya, bebas. Tapi hukum kasih Tuhan lebih punya tanggung jawab. Kita mesti hati-hati. Saya aja dulu masih sama anak muda gitu, anak-anak remaja sekolah minggu, mau cewek mau cowok saya suka gandeng. Sekarang saya nggak berani, kenapa? Medsos ini jahat sekali, terfoto mati saya. Nah itu luar biasa. Sekarang medsos ini dipoto tersangkanya apa? Saya nggak berani lagi. Kalau dulu mungkin ada berapa yang sudah jadi artis sekarang anak sekolah minggu saya, ya saya nggak usah sebutkan. Nah dulu kita suka jalan sama mereka biasa-biasa aja tuh gitu. Sekarang saya nggak berani, terus foto, waduh, gosipnya yang enggak, padahal nggak ada apa-apa gitu. Nah, gandeng temen yang anak kami cowok aja, saya sekarang ngeri juga. Kenapa? Terus foto sampai homo. Wah, ngeri juga sekarang nih. Padahal dia nggak tahu. Itu pelayanan di Waria itu 4 tahun. Ya, saya pelayanan di Waria 4 tahun, dan saya melihat mereka perlu dikasih. Tapi kan saya nggak berani juga foto dengan mereka. Tersangkanya apa lagi gitu. Ya, itu yang seperti itu yang kita mesti cegah. Jadi kita hukum kasih itu ngeri juga sekarang. Tanggung jawabnya besar sekali. Bukan hanya sekedar dari segi ini. Dan saya pun sebenarnya sekolah teologi ya, itu untuk menjawab tantangan juga. Sebabnya anak Tuhan sekarang kritis sekali gitu. Bahkan orang nggak pernah sekolah teologi, wah nanya bahasa Yunani, bahasa Ibrani, mabuk juga. Nggak pernah sekolah teologi, pertanyaan itu. Pak John, bahasa Yunani ini apa? Waduh, untung aja kita pernah belajar minimal tahu dikit lah. Coba kalau kita nggak tahu sama sekali, mati kita gitu. Ya, masa orang teologi nggak tahu gini, wah repot juga. Nah, karena apa? Karena di jemaat kita juga sebagian juga ada yang sekolah teologi ya. Jadi kita mesti belajar lagi. Nah, makanya saya untuk
pemimpin gereja saya dorong supaya sekolah lagi gitu, sekolah teologi atau apalah, supaya nggak ketinggalan. Karena di jemaat itu majemuk, artinya dari apa aja banyak kritis gitu. Salah dikit habislah kita pengajaran. Makanya sampai sekarang saya masih terngiang dengan ucapan Stephen Tong. Kenapa kok gereja Stephen Tong nggak ada komsel, nggak ada apa? Oh yang khotbah dia melulu sih. Pas Tong, saya pernah ketemu Pas Stephen Tong. Pak Tong kenapa khotbah Pak Tong dulu? Oh, kamu nggak tahu ya? Ya kenapa Pak Tong? Kalau saya kasih orang lain itu tanggung jawabnya berat katanya. Kalau dia salah khotbah gimana? Ada saya emang Pak Tong nggak pernah salah khotbah ada mati saya. Nah, tapi jawaban dia seperti itu. Nah, jadi dia kenapa dia bingung dia supaya tidak salah khotbah. Gitu. Itu pun menurut dia gitu, ya kan. Padahal kalau menurut saya pernah juga saya dengar di khotbah salah juga pernah juga gitu kan. Namanya ngomong kan lagi hang lagi apa kan? Ya mungkin kalau yang biasa khotbah gitu kayak Pak Noli di mimbar kan kadang kita suka hang juga gitu, suka blank gitu kan. Suka asal ngomong juga untuk menutupi kelupaan kita gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi jawaban Patong jangan sampai disesatkan dengan banyaknya komsel, banyaknya yang bicara, katanya isinya kosong gitu. Ya, nah, itu nah, ini ya pokoknya ada bagusnya juga Patong gitu. Tapi ada satu sisi lain, kalau dia meninggal gimana? Nggak ada yang gantiin. Nah itu seperti itu. Ya. Yeah. Oke itu aja. Jadi sekali lagi hukum kasih itu lebih berat dari hukum dosa. Tapi karena kita udah tebus, ya mau nggak mau kita mesti laksanakan. Ya. Jangan sampai jadi orang menakut. Walaupun seberat apapun ya Pak ya, walaupun seberat apapun hukum kasih itu, ya harus kita tunaikan. Jangan kita lari ya. Atau kita lebih memilih hukum dosa daripada hukum kasih, itu lebih berbahaya, saudara. Walaupun hukum kasih itu memang seperti yang Pak Johan sampaikan tadi, itu menuntut kita semakin sempurna seperti Kristus, ya, semakin belajar hidup suci, hidup kudus, ya, tidak bercacat, tidak bercela, ucapan kita dijaga, ya Pak Johan ya, ya penglihatan kita juga dijaga, pikiran kita dijaga, hati kita dijaga, biar tidak tercemar oleh dosa. Itu berat, saudara. Nggak gampang memang hidup dalam kasih itu. Perlu yang namanya penyangkalan diri. Menyangkal daging ini sakit sekali, saudara. Ya, pikul salib apalagi. Ya, setiap hari kita dengar omongan-omongan yang sangat menyakitkan telinga, hati kita, membuat kita tidak bisa move on hari-hari ini. Mari kita belajar untuk berdiri teguh, ya, dari dalam kebenaran yang kita dapat siang hari ini. Oke, untuk closing saya persilakan untuk Pak Johan, mungkin ada closing dari semua yang kita bicarakan dari tadi. Habis itu kita tutup dalam doa, Pak. Oke, di dalam Kristen tidak ada lagi perintah, larangan, hukuman apabila kita menyadari tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Saya ulang, di dalam Tuhan tidak ada perintah, hukuman, dan larangan apabila kita tahu tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Oke, terima kasih banyak Pak Johan buat pelayanannya, sudah memberkati kami siang hari ini di tengah-tengah kesibukan beliau, saudara, tengah-tengah aktivitas beliau sangat padat. Sekali lagi banyak terima kasih Pak Johan, Tuhan berkati dalam pelayanannya, dalam studinya, dalam pekerjaannya, Tuhan buat berhasil ya Pak Johan. Saya minta dengan kasih Kristus nanti Pak Johan untuk kita tutup dalam doa ya. Saya persilakan Pak Johan. Ya. Terima kasih Tuhan, kami telah menghayati program ini Tuhan, dan yang Kau urapi, berkati setiap yang mengikuti program ini, dan biarlah kami semakin hari semakin disempurnakan, dan biarlah kami lepas dari kuk perhambaan, mereka di dalam Kristus, dalam Engkau Tuhan, dan hukum kasih yang berlaku dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati Pak Noldi sebagai penggagas acara ini, Kau pakai dia berikan hikmat marifat, sehingga acara ini bukan hanya sekedar acara mengisi waktu luang, tapi betul-betul manfaat. Walaupun seberapa kami akan dapat, kami yakin dan percaya itu akan bermanfaat, akan berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Sebagai anak-anak Tuhan, kami butuh share dari teman-teman, butuh saling menguatkan dan bersama rekan Kristen kami Tuhan, supaya kami semakin dalam nama Tuhan Yesus
sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Sekali lagi banyak terima kasih ya Pak Johan atas waktu dan kesempatannya Pak. Tuhan berkati senantiasa dalam segala hal ya. Sekali lagi juga terima kasih banyak buat Bro NC sekalian yang sudah berkenan mampir dalam podcast From Heart to Heart siang hari ini. Tuhan juga menyertai saudara dan saya dimanapun saudara dan saya berada. Ya, selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat sekolah, ya, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Tuhan berkati Pak Johan. Shalom.